Ternyata tradisi Bugis Makassar ini juga tradisi dan anjuran di mana Nabi Muhammad melarang kita dan menjaga anak-anak kita agar tidak sering keluar malam atau masuk di waktu sebelum maghrib. Guna apa? Guna kita tidak mendapatkan sesuatu sambaran-sambaran seperti setan-setan yang bergentayangan. Naudzubillah min dzalik. Saya pribadi dan bersama kru saya mohon maaf Karaing kalau ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Kami hanya numpang mengambil gambar dan membahas tentang Karaing pamoporan ki Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita kembali di channel Sudah Malam, masih bersama saya dengan Amin Indita. Nah, di channel ini seperti biasa kita akan membahas atau berbagi cerita tentang pengalaman mistis dan juga membahas mitos-mitos yang dipercayai sebagai masyarakat. Nah, tentu saja saya sudah bersama dengan narasumber di sini, ada Habib Hamid bin Muhammad Al-Habib. Beliau ini adalah pimpinan Pusat Lembaga dan Dakwah Siratal Mustaqim. Benar ya Habib ya? Betul sekali. Apa kabar Habib? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, namun sebelum lebih lanjut, kita juga mempersilahkan teman-teman yang ingin berbagi pengalaman mistis maupun ingin membahas mitos-mitos apa saja yang ingin dibagi ceritanya bersama kita. Kita persilahkan untuk berkomentar di kolom komentar kami di channel Sudah Malam. Nah, langsung saja kita kali ini akan bertanya atau membahas tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat dulu maupun mungkin saat ini masih ada yang percaya juga seperti itu dengan Habib Hamid ini sendiri. Misalkan nih Habib, ada kepercayaan atau mitos-mitos tentang menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu misalnya kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ada suara siulan begitu, atau mungkin ada yang larangan-larangan lain menjelang maghrib itu seperti apa saja menurut pandangan dari adat istiadat kita, tradisi dan budaya maupun dari pandangan Islam sendiri. Silakan Habib. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenai mitos yang sering kita dengar di Bugis Kota Makassar ini, karena di Makassar ini ada banyak tradisi-tradisi yang perlu kita jalankan dan juga perlu kita jauhi bersama. Karena tradisi-tradisi yang dahulu kala orang-orang tua kita sering berkata bahwasanya, nak jangan keluar maghrib nak, nanti begini ki, nanti begitu ki. Jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang tua dulu adalah salah satu simbol juga di dalam hadis-hadis Nabi, bahwasanya di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika engkau memasuki di waktu-waktu maghrib, maka pintu dan jendelamu segera ditutup guna untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Karena di antara sore di waktu maghrib itu sangat ekstrim ketika kita tidak pandai menggunakan waktu-waktu itu dengan beribadah. Saya teringat di waktu masa kecil saya, ketika saya bermain, itu orang tua kita selalu cari kalau mau maghrib. Itu selalu orang tua itu cari kita. Di mana anakku ini? Kenapa? Karena orang tua sudah terbiasa menjalankan tradisi budaya ini. Ternyata tradisi Bugis Makassar ini juga tradisi dan anjuran di mana Nabi Muhammad melarang kita dan menjaga anak-anak kita agar tidak sering keluar malam atau masuk di waktu sebelum maghrib. Guna apa? Guna kita tidak mendapatkan sesuatu sambaran-sambaran seperti setan-setan yang bergentayangan. Naudzubillah min dzalik. Larangan orang tua saya itu teringat, nak jangan kau
pulang sesudah maghrib, tapi pulang kos sebelum maghrib. Itu biasanya lebih ditekankan bagi anak-anak perempuan, lebih ditekankan kepada anak-anak perempuan kita. Salah satu terhambatnya biasa juga jodoh-jodoh anak-anak kita, itu para anak-anak gadis-gadis dulu itu, karena setan itu sendiri, para setan-setan itu sering mencari gadis-gadis yang bergentayangan di waktu maghrib. Kenapa? Dia ingin menyetubui dia. Bahkan banyak sekarang wanita-wanita disetubui, akhirnya wanita itu keenakan disetubui, akhirnya dia enggan untuk menikah. Kenapa? Karena setan mencari gadis-gadis yang muda untuk menjadikan dia sebagai selir-selirnya. Nah, ini sudah banyak kali terjadi di tahun-tahun 60-an. Tahun-tahun 60-an itu masih sering kita dapati anak-anak yang biasa kita kenal itu garing lolo. Garing lolo artinya penyakit anak muda. Lolo itu artinya penyakit anak-anak gadis kita. Makanya dahulu kala itu banyak janda-janda, gadis-gadis tua. Gadis-gadis tua yang tidak ingin menikah karena dia sudah dinikmati tubuhnya dengan setan-setan yang terkutuk. Wa min fitnati syaitan, naudzubillahi min dzalik. Nah, mitos ini percaya tidak percaya. Apalagi di dunia digitalisasi sekarang. Di dunia sudah gadget kita sangat sekarang berkembang ya. Sangat berkembang. Sampai-sampai mitos-mitos seperti ini sudah diabaikan. Padahal mitos-mitos seperti ini tidak akan hilang dari turun-temurun, khususnya di Bugis Makassar. Mungkin kiranya kepada anak-anak muda baik ikhwan dan akhwat dimanapun berada, saya ingatkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita untuk tidak keluar maghrib. Maka itu perintah yang sangat perlu kita jaga. Mungkin itu yang pertama, mungkin itu. Jadi berarti ada kaitannya, walaupun itu dari budaya kita, ternyata dalam pandangan Islam juga memang ada maksud dan tujuannya kenapa kita tuh dilarang untuk keluar di saat maghrib seperti itu ya Habib ya. Betul sekali, betul sekali. Orang tua kita itu sangat mencintai kita. Tidak ada satupun orang tua yang tidak mencintai putra putrinya. Makanya orang tua itu selalu mencari anaknya. Sampai detik sekarang, ketika tahun 60-an, 70-an, 80-an, terus meningkat sampai di tahun 2023 ini. Ketika orang tua tidak pandai menjaga anaknya, dia membebaskan anaknya keluar malam, maka apa yang terjadi? Akan ada syirik nanti di dalam dirinya. Ada syirik. Jangan heran ketika anakmu hamil di luar nikah, karena kalian tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kalian. Apalagi yang namanya mitos-mitos. Kalau mau dikatakan mitos juga kurang pas rasanya. Bagi saya itu bukan mitos. Itu bagi saya adalah bentuk kasih sayang orang tua, tapi waspada. Ada mitos-mitos yang perlu kita kita yakini, dan juga ada mitos-mitos yang perlu kita hilangkan sedikit demi sedikit. Karena hal yang demikian, ada yang baik, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Oke, baik. Nah, kita berbicara tentang apa sih bahayanya ketika kita melakukan hal-hal ini menjelang maghrib seperti itu ya Habib ya. Menurut pengalaman Habib sendiri, apakah pernah ada cerita dari orang tua dulu, atau memang Habib pernah melihat sendiri kejadian-kejadian yang tidak mengenakan begitu ketika kita melanggar aturan atau mitos-mitos yang sudah ada ini sejak dulu? Masya Allah, luar biasa. Kalau pengalaman diri saya dulu ya, pengalaman diri saya waktu saya masih SD, hobi saya atau kesenangan saya itu selalu bermain di kuburan di waktu maghrib. Saya kebetulan rumah saya itu di depan kuburan, di belakangnya juga ada kuburan. Jadi anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah tempat tinggal saya itu, khususnya kalau dulu itu kita kenal itu permainan anak-anak itu sembunyi-sembunyi, enggo-enggo. Apanya sering kita sembunyi-sembunyi itu apa namanya? Petak umpet. Ya, petak umpet. Yang dimana kita bilang enggo-enggo dulu, sembunyi-sembunyi. Enggo lari. Jadi kita sembunyi. Nah, tempat sembunyi kita itu rata-rata di kuburan. Dan dulu di kuburan itu banyak pohon-pohon besar. Yang dimana di pohon-pohon besar itu, disitulah kita tempat sembunyi. Satu ketika
ada kawan-kawan saya, teman main saya, itu sembunyi di bawah pohon. Tiba-tiba selesai aktivitas yang kita laksanakan itu apa namanya, peta umpet itu tadi, ternyata satu yang bersembunyi itu tidak kelihatan, disembunyi, nggak kelihatan. Akhirnya dicari nggak kelihatan. Dan ini bukan mitos. Nah, dahulu kala makanya banyak sekarang permainan dulu kala itu banyak. Kadang-kadang kita petak umpet disembunyi di dalam lemari. Ada yang sembunyi di bawah ranjang, ada yang sembunyi di belakang pohon, di kuburan, dan banyak macam bentuk-bentuk cara-cara sembunyi agar kawan-kawan yang mencari kita ini tidak didapat. Akhirnya orang yang paling jago mencari tempat tersembunyi betul-betul hilang, nggak kelihatan, tersembunyi. Nah, itu di waktu-waktu antara maghrib, antara setengah enam sampai menjelang maghrib. Dan itu kalau kita bermain di waktu itu terjadi. Itu terjadi dan yakin terjadi karena di waktu itu apa yang dikatakan oleh orang tua kita semua itu terjadi. Berarti itu kalau misalkan kita melakukan hal itu kan biasanya orang tua bilang awas nanti disembunyi setan. Berarti itu bukan hanya nakut-nakutin ya Habib? Bukan nakut-nakutin. Pengalaman saya di waktu kecil itu saya sendiri yang mengalami, melihat teman-teman saya di waktu kecil. Mungkin juga banyak sebahagian dari kawan-kawan saya yang mengalami seperti itu, mungkin dia tidak berani cerita. Tapi dicari sama orang tuanya, dicari mana anakku, menangis nih orang tuanya. Ketika ada orang pintar di waktu itu, waktu saya belum memahami apa yang perlu saya lakukan, karena kita masih di waktu itu masih kecil, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita undang orang pintar, akhirnya dibacakan doa. Akhirnya anak itu didapat di tempat sembunyinya. Padahal anak itu disembunyi oleh setan. Akhirnya anak itu didapat di tempat sembunyinya. Padahal itu anak itu melihat kita. Anak itu berteriak, tolong saya. Dia berteriak, dia menangis, tapi tidak ada satupun yang melihat dan mendengar suara dari anak itu. Masya Allah. Itu benar ya Habib? Ya Allah, itu benar itu. Karena waktu kecil kan emang sering diingetin sama orang tua, jangan main pas mau maghrib. Nanti disembunyi setan katanya gitu ya. Nah itu. Yang kedua juga masalah permainan anak kita itu. Yang pertama ada permainan, yang kedua juga permainan yang dikenal dulu di zaman jelangkung itu yang apa namanya, permainan kita tahun-tahun 80-an. Saya masih teringat itu tahun-tahun 80-an sampai 90-an. Kita itu sering bermain-main itu namanya jalangkung. Itu jalangkung itu apalagi daerah kami ini kan kuburan. Daerah kami tempat kuburan, dan di daerah kami itu dikenal memang keramatnya. Karena tidak ada satupun yang berani lewat di daerah kami itu kalau sudah masuk maghrib. Karena dulu daerah kami itu di daerah, kita sebut aja ya, di Jalan Andi Tonro itu daerahnya daerah Lempong, daerah yang sangat keramat. Bahkan tukang-tukang sayur yang dari berbagai macam daerah yang melewati Jalan Andi Tonro itu kadang-kadang dia tidak lihat jalan itu, tertutup jalan. Kadang-kadang ada orang yang lagi lupa sadar diri lewat di jalan di depan kuburan itu melihat sosok berambut panjang merah, berbaju merah, berambut panjang. Dan kadang-kadang orang yang melihat itu hanya dua yang dia dapatkan. Kalau dia tidak meninggal, mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik. Di masa itu ya. Di masa itu. Dan alhamdulillah dengan adanya perubahan dari hari demi hari semakin canggihnya dunia yang kita hadapi ini, akhirnya hal-hal yang begitu sedikit demi sedikit terkikis. Tapi tadi ada yang menarik juga nih Habib, yang mengenai tentang mungkin di era 60-an itu juga udah ada mitos ini berkembang, dan ada pengalaman-pengalaman yang Habib juga ketahui tentang tadi anak-anak gadis yang misalkan keluar di saat maghrib, kemudian yang mengakibatkan akhirnya mereka ini banyak juga yang akhirnya tidak menikah karena udah disetubuhi oleh jin-jin ini seperti itu. Betul. Bagaimana caranya kita mengetahui atau membentengi diri kita dari hal-hal seperti ini? Tips
bagaimana cara tips kita menghadapi hal-hal yang demikian. Cara yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cara yang pertama, jangan lupa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perintah Allah adalah kewajiban untuk seluruh insan manusia yang telah dilahirkan di muka bumi ini, dituntut untuk mengerjakan perintah sholat. Jaga sholat kita. Insya Allah kalau kita jaga sholat zuhur kita jaga sholat asar, maghrib, isya dan subuh kita, yakin dan percaya demi Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menyayangi kita. Dan setan-setan yang sering mengganggu itu tidak akan berani mendekati orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena Allah akan menjaga dia dimanapun dia berada. Ketika dia berdiri, Allah ada di situ. Ketika dia duduk, Allah ada di situ. Ketika dia berbaring, Allah ada di situ. Insya Allah ketika kita betul-betul mengaplikasikan hidup dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah, hal-hal yang seperti itu tidak akan bisa mengganggu atau memasuki tubuh kita. Insya Allah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ingin keluar rumah atau masuk ke dalam rumah, jangan lupakan pamit sama orang tua. Permisi, mak mau kak keluar mak? Kita masuk ke rumah kita ucapkan salam. Kita keluar rumah kita ucapkan salam. Kita jaga air wudhu kita. Insya Allah kalau air wudhu kita jaga, insya Allah Allah juga akan pelihara kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Masya Allah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, perbanyak kita berzikir di hadapan Allah. Perbanyak kita berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begini. Seperti itu ya. Tapi orang-orang ini yang disenangi oleh jin sendiri ini, dia tahu nggak bahwa dirinya itu diganggu sebenarnya? Orang-orang yang senantiasa diambil sebagai teman atau sahabat, jin itu sering mencari sahabat loh. Jin senantiasa mencari sahabat-sahabatnya di dunia. Kenapa? Karena iblis laknatullah sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya rela engkau turunkan saya di muka bumi. Saya rela ya Rabb. Tapi ingat, saya tidak akan membiarkan anak cucu dari Adam alaihissalam menikmati manisnya beriman. Makanya dia mengganggu kita dalam keadaan kita sholat. Dia merubah pikiran-pikiran khusyuk kita di dalam sholat agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Itu salah satu trik jin. Jin itu senantiasa mencari temannya. Macam seperti yang saya bahas yang pertama kali, jin itu suka sama wanita-wanita yang malas, wanita-wanita yang keras kepala, wanita-wanita yang orang Makassar bilang suka patung kulu, apa namanya itu? Ya? Orang Makassar itu ya, apa namanya suka itu? Suka menopang dagu. Ya, menopang dagu. Oh, berarti orang tua dulu kita juga itu, melarang kita seperti itu. Sekali kalau okay, kita pemalis sekali begini, kita pemalis. Bahkan kita marah sekali itu orang tua kita ketika kita apa tungkulu, nah karena Mangkasar kah apa tungkulu, dalam bahasa Indonesianya mungkin menopang dagu. Menopang dagu. Menopang dagu ini kalau orang tua dahulu kita melihat kita ini, nah kanan jo totoaya to sial, orang sial, masya Allah. Dan ya Allah, saya merinding karena pada hari ini kita bahas seperti ini begitu banyak sosok-sosok yang mendekati pembicaraan kita ini yang mungkin tidak semua manusia-manusia yang bisa melihat di sini, tetapi saya rasakan udara anginnya yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi marilah kita semakin menjauh. Ingat Allah, kita insya Allah kita ingat, kita selamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, baik. Berarti memang semua itu ada kaitannya ya. Orang tua itu melarang bukan tanpa sesuatu alasan begitu. Bukan hanya karena tradisi kebudayaan mereka yang percaya sejak dulu, tapi itu semua dari sudut pandang agama pun itu ada kaitannya seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara bagaimana sih larangan-larangan ketika kita itu dilarang keluar atau melakukan berbagai aktivitas menjelang maghrib. Ada juga nih Habib, ketika ibu hamil keluar rumah misalnya, itu dibekelin bawa itu sesuai
kepercayaan masing-masing daerah seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau Habib melihat hal ini? Tentu apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, tentu apa yang diinginkan kedua orang tua kita adalah yang terbaik untuk putra dan putrinya. Adapun pemali-pemali atau larangan-larangan bagi wanita hamil, mungkin pada saat ini ada yang perlu kita pakai dan ada yang perlu kita sudah buang. Sebab mungkin orang-orang dulu kita, orang tua kita itu mungkin kurang paham memahami Al-Quran, mungkin belum memahami yang namanya hadis. Akhirnya dia hanya mendengar dari salah satu tokoh-tokoh kiai, para ulama, para habaib, para dai di waktu mereka masih hidup. Akhirnya terjadilah aturan-aturan, larangan-larangan bagi wanita-wanita hamil yang keluar di waktu-waktu yang dilarang. Adapun yang dipakai oleh wanita-wanita wanita-wanita hamil ketika dia mau keluar, kadang-kadang juga salah satunya itu bawang putih itu bisa dipakai untuk mencegah kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu kata orang tua dulu kita. Terus dari sudut pandang agama apa boleh? Kalau dalam sudut pandang agama itu sangat tidak dibolehkan memakai benda-benda hal-hal yang demikian. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, tidak ada satupun benda yang dapat menyelamatkan kita di dunia ini kecuali dengan mengingat Allah. Itu mungkin dahulu kala mereka pakai benda-benda seperti itu, mungkin sedikitnya dia kurang memahami ilmu-ilmu agama. Akhirnya dia yakini dari temurung. Misalnya contoh nih, ada orang yang kesurupan, dia ambil kemiri, bukannya dia membacakan ayat suci Al-Quran. Tapi orang-orang tua dulu kita kalau mengambil kemiri, bacanya itu cuma satu aja. Orang tua kita kalau ngobatin orang sakit, membentengi diri, memperisaikan diri, obat-obatnya itu semua satu aja, baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi mungkin apa yang disampaikan oleh orang tua kita itu yang pakai ini, pakai itu, pakai jimat ya, istilah bahasanya zimat ya. Kalau orang dulu mungkin kita masih masih menghormati tradisi Bugis Makassar, ada jimat, ada yang digantung di atas rumah, ada yang diikat pinggang, kadang-kadang kita bikin jimat baru kita ikat dengan kain hitam, kita ikat dengan kain merah. Ingat, hal-hal yang demikian itu dahulu kala itu sudah dilarang, memasang jimat-jimat, memasang ini. Tetapi oleh Bugis Makassar karena dia sudah meyakini juga hal yang demikian, maka terbukti dia bisa menjaga. Kenapa? Karena hakul yakin. Wa innamal a'malu bin niat. Apa-apa yang diniatkan dengan baik, insya Allah akan menuai hasil yang baik. Seperti itu. Baik. Nah, tapi kan pasti ada alasannya nih Habib, kenapa sedemikiannya wanita-wanita hamil ini dibekelin hal-hal seperti itu pada saat itu kepercayaannya. Apakah ada perbedaan dari penglihatannya para jin-jin ini terhadap wanita hamil dengan perbandingannya dengan wanita biasa atau wanita dalam kondisi kotor, misalnya sedang menstruasi seperti itu? Tapi Masya Allah, saya teringat di mana pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama sahabatnya, Ya Rasulullah, apa yang dapat bisa membentengi kami lahir dan batin? Lalu Rasulullah mengatakan, ingat Allah dan bacalah Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi'i sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalimat ini dapat menghangus bumikan seluruh setan-setan yang terkutuk. Dihanguskan. Jadi apa yang disampaikan, dan ingat setan itu suka tadi sama wanita haid. Satu, setan suka sama wanita haid. Setan suka sama wanita hamil. Setan suka sama wanita yang masa idah. Masa idah ya. Masa idah.
Setan suka sama wanita yang tadi kita bahas, pemalas. Patungkulu namanya Makassar ya. Patungkulu. Setan juga suka sama gadis-gadis yang mandinya jarang. Dia mandinya nggak sering. Setan itu tidak suka seperti itu. Mandi jarang, enggak apa namanya? Menjaga kebersihannya. Tidak menjaga kebersihan. Sementara agama menganjurkan kita menjaga kebersihan kita. Karena wanita-wanita, dari tubuh wanita itu dari atas sampai di bawah kaki itu makanan lezat bagi para setan. Dari atas sampai ke bawah mata kaki, setan itu cari celah. Kalau mulut kita bersikir, setan masuk lewat mata kita. Kalau mata kita tidak pandai menjaga, setan masuk melalui pendengaran. Kalau ini kita tidak bisa jaga, setan bisa masuk lewat lubang rongga hidung kita. Setan bisa masuk lewat tangan wanita, kaki wanita. Seluruh yang ada di tubuh manusia itu adalah kenikmatan bagi setan. Makanya bagi wanita senantiasalah menjaga dirinya dimanapun dia berada, insya Allah. Berarti itu memang tadi lagi-lagi kita harus bekelin dengan selalu mengingat Allah dan juga doa seperti itu ya. Mengingat Allah dan menjaga diri lahir dan batin dengan cara menjaga kebersihan. Lalu ada juga mitos-mitos seputar larangan menggunting kuku di waktu malam seperti itu, atau membuka jendela di waktu-waktu tertentu seperti itu. Nah, baik. Pintu seperti itu. Masya Allah. Yang pertama apa namanya ya? Mungkin orang-orang tua dahulu kala kan melarang kita gunting apa namanya? Kuku. Gunting kuku, jari-jari. Kalau kita berbicara apa namanya larangan orang tua menggunting kuku di malam hari, lalu kita membanding-bandingkan di dalam ayat suci Al-Quran itu tidak ada kaitannya. Al-Quran mengajarkan kita untuk memotong kuku dengan sesuai yang sunnah. Ya, potong kuku dalam sunnah kita mulai dari manis, jalan, akhirnya kita ikuti. Kadang-kadang kalau kita potong kuku kan teracak. Kalau agama itu dilarang. Ada aturannya ya. Ada aturan. Tapi larangan orang tua menggunting kuku di tengah malam atau memotong rambut di tengah malam, membersihkan, memotong, menggunting rambut di tengah malam, itu tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Ada larangan ketika kita lagi masa janab. Dalam bahasanya junub. Itu nggak boleh potong kuku. Kalau kita lagi kotor, lagi masa haid, nggak boleh itu, nggak potong kuku. Dan apakah larangan orang tua dahulu kala itu kita masih bisa kerjakan? Nggak. Kalau kita ditanya dilarang potong kuku di tengah malam, waktu sekarang itu sudah boleh. Karena dahulu kala belum ada lampu. Oh iya. Mungkin takutnya nanti kuku yang mau digunting dagingnya yang kena. Karena di waktu dulu itu jam 6 itu, jam 6, jam 7, jam 8 itu udah gelap gulita. Sekarang orang mau gunting kuku di tengah malam, di bawah lampu kan udah aman. Alatnya jadi sekarang juga mungkin alatnya udah canggih lagi. Jadi masalah gunting kuku nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau Tapi kalau mengenai masalah tutup jendela, tutup pintu di waktu maghrib dan di waktu tutup pintu di waktu maghrib itu ada dalil. Itu ada perintah dari hadis Nabi Muhammad. Jadi menutup jendela dan pintu itu ada dalil. Insya Allah. Itu kan makanya kalau udah maghrib tuh langsung ayo tutup pintunya, tutup semua jendelanya. Tutup pintunya. Gitu. Nah itu hadis, itu perintah Nabi Muhammad. Tolong dibantu salah satu guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Coba di. Nah ini masuk. Kita udah lihat ada salah satu mediator dari. Tabe. Apa? Tolong dulu mediator. Ada yang bisa di mediator dari mana dia masuknya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, kita tanya aja dulu, nanti gampang insya Allah. Kita hadirkan
Baik, saya pamit dulu Ya, untuk ya. bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tabe, Iya. tabe Karaeng. Iya. Kami dari mana Ki Karaeng? Pakai. Patana apa? Iya. Insyaallah ini salah satu bentuk bahwasanya sosok gaib yang ada di lingkungan kita pada hari ini merasa terganggu. Kami dari kru, saya pribadi dan bersama kru saya, mohon maaf Karaeng Iya. kalau ada Iya. kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Kami hanya numpang mengambil gambar dan membahas tentang ya Karaeng. Iya. Iya. Pamoporan Ki, mohon izinkan kami untuk melaksanakan live pada hari ini. Semoga Karaeng memberikan doa restu insyaallah. Iya. Allahumma salli. Iya. Lapar menak. Iya. Iya. Assalamualaikum. Allahumma salli. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk di antara kru-kru kita ada yang terkena gangguan halus. Semoga kita semua juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kami datang di sini bukan untuk mengganggu, tapi melainkan untuk membahas tentang adanya sosok makhluk halus di daerah Takalar, tepatnya di Tope Jawa ini. Tradisi-tradisi yang masih kental begitu. Jadi insya Allah semoga saudara-saudara kita yang hadir di malam hari ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Iya, taala. maaf Habib tadi yang masuk ke tubuh salah satu kru kita ini sosok seperti apa Habib? Sedikit saya menjelaskan, sosok yang barusan kita lihat masuk di salah satu kru kita adalah sosok yang dimana di Tope Jawa ini sosok yang paling disegani dahulu kala, dan tempat ini dahulu kala dipakai tempat pembuangan jin-jin yang dimana beliau masuk orang, arti bahasanya pemimpinnya. Jadi pemimpin dari komandannya. Jadi dia sebenarnya tadi tujuannya masuk bukan melarang kita, tetapi dia ingin memperlihatkan sosoknya. Dianggap bahwasanya saya ada ini. Karena anak-anak muda-muda kita, ikhwan dan akhwat sekarang sudah banyak pemahamannya tentang dunia seperti ini sudah hilang. Padahal Allah menciptakan itu jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Mereka ada, kita muliakan, bukan berarti kita takuti, tapi setiap kita memasuki daerah kita harus pakatabe, kita permisi. Bukan halnya kita pakatabe itu kita takut, tetapi mereka ada di alamnya dan kita juga berada di alamnya. Mungkin itu. Jadi tadi karena kita kan juga bertanya gimana nih suasana di sini ya Habib ya, maka beliau ini ingin menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah kita, tapi tidak untuk marah atau mengganggu kita juga. Seperti itu. Jadi tujuannya dia masuk hanya ingin memperkenalkan diri bahwasanya saya yang punya tempat ini. Bahasa Mangkasaran anak-anak nak kemi pata para sangangan. Saya lah yang mempunyai wilayah ini, tempat ini. Maka janganlah memberi peringatan untuk kita semua seperti itu. Dan juga mungkin juga ingin memberitahu kepada kita bahwa memang dunia gaib itu ada. Dan ya Allah. Dan kita harus percaya seperti itu ya Habib ya. Wajib bagi kita mempercayai sosok. Siapa di antara kita tidak mempercayai ciptaan Allah yang namanya jin, maka sesungguhnya dia tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali ke Baik. situ ya. Insyaallah. 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 Allahumma shalli. Ya baik Habib, tadi itu kita sudah disapa oleh teman-teman yang berada di sekitar sini. Tadi sempat merinding juga takutnya, tapi alhamdulillah beliau tidak mengganggu kita ya. Tidak mengganggu.
Karena bagaimanapun kita hidup berdampingan juga dengan mereka. Seperti itu Habib. Oke, baik, kita lagi merunut dari awal kita membahas mengenai pamali-pamali atau mitos-mitos yang dilarang dari baik dari segi adat istiadat budaya kita maupun juga dari pandangan Islam. Tadi sudah Habib jelaskan bagaimana larangan untuk kita keluar di saat maghrib, kemudian menggunting kuku di saat malam, kemudian apa saja hal-hal yang sangat disukai jin seperti itu ya. Habib sudah tadi juga dijelaskan bagaimana sih kita bisa membentengi diri kita seperti itu. Nah, Habib tadi kita bisa dijelaskan sedikit apa tadi yang sudah terjadi sebelum ini, dan mungkin untuk penutup Habib bisa apa kesimpulannya dan juga pesan-pesan apa yang bisa Habib sampaikan kepada kami semua di sini untuk pembelajaran ke depannya seperti itu Habib. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah baru-baru tadi kita diperlihatkan sosok penghuni di Bonerate ini. Memang kuasa Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usahalaha ma khasabat wa 'alaiha ma ikhtasabat, dan seterusnya, di mana Allah menciptakan jin dan manusia itu sesuai di dalam surat An-Nas. Minal jinnati wan nas, Allah ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata membedakan ada sosok makhluk gaib. Sosok makhluk gaib itu tidak semua mata-mata yang mampu memandang sosok itu. Tapi ketika ada orang yang sudah ahli dalam bidangnya, ahli dalam pekerjaannya, maka sosok-sosok yang masuk tadi sebenarnya tidak ada niat ingin mengganggu, tidak ada niat marah kita datang di tempat ini selama kita menghormati dunianya. Itu yang bahaya ketika kita tidak percaya dan takabur. Kita tidak boleh takabur dimanapun daerah, jangankan di tempat ini, di rumah-rumah kita di rumah-rumah yang kita pakai sekarang, yang kita tinggal itu semua juga mempunyai penghuni rumah. Pepohonan penghuninya ada, gunung penghuninya ada, lautan mempunyai khodam, rumah mempunyai khodam, dan rumah yang tempat yang paling disenangi oleh syaitan itu di dalam rumah adalah kamar mandi yang senantiasa tidak bersih dan lalu mati lampunya. Itu yang paling setan suka. Jadi kalau ditanya, Bib, gimana dengan rumah-rumah yang kurang bersih? Gimana rumah-rumah yang kurang bersih, toiletnya mati lampunya? Nah, kalau ditanya hal demikian, agama menganjurkan kita untuk senantiasa menerangi rumah kita. Rasulullah sampai bersabda, ingat, jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Apa maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW? Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Rumah yang kita tempati itu juga perlu disuplai dengan sholat sunnah, senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah. Rumah yang tidak pernah dipakai berzikir di dalamnya, maka rumahnya bagaikan kuburan. Rumah yang tidak pernah dipakai sholat sunnah di dalamnya, maka rumahnya bagaikan seperti kuburan. Itu. Terus sosok yang masuk tadi barusan ini adalah sosok yang dimana khodam penjaga ini, khodamnya. Nah, kalau kita tadi biarkan sejenak, kita membiarkan sejenak sosok itu tadi, itu akan berganti masuk. Itu akan berganti masuk. Nah, makanya sosok-sosok seperti ini untuk menanganinya kita nggak usah panik, nggak perlu kita pakai kemiri menghadapinya untuk mengeluarkan. Nggak perlu kita pakai bawang putih, bawang merah, kunyit, karena kita bukan mau memasak, bukan kita mau masak. Yang kita harus lakukan di sini adalah mengingat Allah, memanggil Allah ketika kita mendapatkan situasi seperti ini. Ingat Allah, karena orang yang mengingat Allah dipandang oleh orang-orang yang sudah diselimuti gangguan jin ataupun gaib itu akan takut. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi hal-hal demikian agar kita terhindar, kita terjaga. Nah, tadi di awal sudah sempat dibahas, tapi ini kita ambil kesimpulannya saja. Kesimpulan yang pertama
apa yang saya sampaikan pemali-pemali itu semua ada yang boleh dikerjakan dan ada yang boleh ditinggalkan. Yang termasuk seperti gunting kuku di tengah malam udah tinggalin. Yang dijatuhi cicak di siang hari, di pagi hari, di malam hari itu udah disingkirkan. Mimpi itu giginya tanggal gimana Habib? Semua mimpi itu tergantung dari niat, karena mimpi itu ada 3 macam. Mimpi karena Allah, mimpi karena pikiran, mimpi karena syaitan. Kalau kita mimpi, misalnya dulu saya pernah dengar juga orang tuaku, kalau kita mimpi jatuh gigi kita di depan karena ada katanya orang tua mau meninggal. Ya. Nah, mitos-mitos seperti ini kalau kita yakini, maka akan terjadi kalau kita yakin. Tapi kalau kita berlandaskan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semua hanya kehendak Allah, nyawa kita punya Allah, jodoh kita punya Allah, rezeki kita punya Allah, umur kita punya Allah, maka semua hal-hal itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Seperti contoh ini, urusan kita lagi berbicara ada cicak bunyi. Konon katanya kalau ada cicak berbunyi itu karena dia membenarkan apa yang kita katakan. Apa itu mitos atau tidak? Pertanyaannya, Islam tidak pernah membahas bahwasanya kalau ada cicak bunyi ucapanmu benar. Berarti itu mitos. Kita di sini mencari yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Ditinggalkan. Tinggalkan. Kita memperbaiki jalan. Saya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Goa dan Takalar, dan dimanapun daerah-daerah yang mempunyai tradisi-tradisi Bugis Makassar, yang mempunyai Bugis-Bugis Makassar, dimanapun daerah kalian, jangan pernah kalian lakukan sesuatu yang membuat kalian meresahkan diri kalian. Kalian takut kalau tradisi kalian tidak lakukan, konon katanya kalau tradisi ini tidak dilaksanakan nanti akan ada bala atau musibah atau sesuatu. Tapi apakah kalian pernah menggandengkan seni budaya atau adat ini dengan syariat? Apakah kalian tidak pernah merasa takut kalau sholat kalian tinggalkan? Sementara tradisimu kau tinggalkan, kalian takut. Tapi ketika sholat duhur kau tinggalkan, kau biasa-biasa saja. Giliran nanti kalian melaksanakan ritual pernikahan, mungkin ada tradisi-tradisi begini, ada 1-2 yang tidak dilakukan, nanti dikonon katanya keluarganya nanti tidak langgeng, tidak apa. Tapi ketika perintah Allah kau tinggalkan, kalian tidak pernah takut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ingatkan, ayo kita gandengkan tradisi ini dengan syariat. Jangan tradisi yang kalian kencangkan lalu syariat kau tinggalkan. Ayo kita gandengkan. Agama tidak melarang melaksanakan tradisi budaya. Karena Islam dibawa oleh sejarah, tradisi Bugis Makassar. Contoh 9 Wali Songo Turung, dia tidak membawa ilmu agama. Dia memasuki tradisi-tradisi yang ada di Jawa. Setelah dia masuki, dia susupi dengan tradisi-tradisi yang dibawa oleh syariat Islam. Akhirnya tradisi-tradisi yang melanggar syariat sedikit demi sedikit ditinggalkan. Seperti itu. Baik Habib, sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Sebenarnya masih pengen banyak yang ditanyakan ini, tapi kita terbatas waktu, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Baik Habib ya. Dan saya ingin mengingatkan juga pada teman-teman yang ingin berbagi ceritanya, pengalaman mistis, maupun kita ingin membahas mitos-mitos yang ada di daerah-daerah kalian, silahkan berkomentar di kolom komentar kami di Sudah Malam. Dan nanti kita akan kembali bertemu di episode lainnya. Saatnya saya Amin Yudita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Habib. Alhamdulillah.